Halo guys, David sini dan ini adalah Motorola Edge S, HP pertama di dunia yang pakai Qualcomm Snapdragon 870. Chipset yang menurut saya bakal jadi chipset yang lebih populer dibanding Snapdragon 888 buat tahun 2021. Makanya saya bela-belain buat beli Motorola Edge S ini walaupun nih HP bukan barang resmi di Indonesia, masih versi Cina punya. Harga 10 juta pun saya jabanin dah, walaupun harga asli nih HP sebenarnya sekitar 5 juta. Mentok-mentok 6 juta lah di sana. Kenapa saya seniat itu? Ya karena penasaran, Snapdragon 870 itu chipset yang angkanya lumayan aneh. Kalau kita ngeliat angka depannya udah ketebak kalau chipset ini seri paling tingginya Qualcomm karena depannya pakai angka 8, seri 8. Kayak tahun sebelumnya ada Snapdragon 845, ada 855, 865, dan tahun ini anehnya bukan 875 tapi langsung loncat ke 888. Mungkin keren kali ya ngomongnya triple 8. Buat performa 88 kita udah bahas juga di video kemarin, di video unboxing Xiaomi Mi 11, dan performanya itu sopannya itu bikin khawatir ya. Kasarnya tuh panas. Saya udah nonton beberapa video soal HP lain yang pakai Snapdragon 888 juga, dan situasi panasnya juga tetap sama dan itu nggak bagus. Makanya saya ada tebakan kalau Snapdragon 870 ini bakal lebih populer daripada yang 888 karena secara performa Snapdragon 870 itu memang lebih cemen dibanding 888, tapi 870 udah lebih kenceng dari 865 Plus yang jadi andalan di 2020 kemarin. Jadi tetap kerasa upgrade, dan yang paling penting performa dari 870 juga lebih stabil. Nanti bakal kita buktiin sendiri, bakal kita bandingin yang Mi 11 sama HP ini. Yang pasti kedengeran menjanjikan lah kalau saya nonton. Performa lebih bagus dari 865 Plus dan lebih stabil daripada 888. Istilahnya itu mungkin sama-sama enak kali ya. Oh ya, seberapa jauh upgrade dari 865 Plus ke 870 ini sangat sedikit. Kalau Snapdragon 865 Plus, clock speed-nya 3,09 GHz. Si Snapdragon 870 ini clock speed-nya 3,2 GHz, sisanya sama-sama aja. Dari GPU, ISP, modem, semuanya sama persis. Yang beda cuma clock speed aja. Sampai banyak yang bilang kalau harusnya Snapdragon 870 itu dikasih nama Snapdragon 865 Plus Plus, atau 865X, atau 865 Pro Max, atau apalah. Kalau saya tebak lagi, ini tiba-tiba kepikiran aja Snapdragon 870 ini produk dadakan sih. Pas Qualcomm lihat 888 terlalu liar, dan brand HP pada males mau coba jinakin, mereka langsung buka gudang lama, ambil stok Snapdragon 865 Plus, terus kasih setruman lebih lagi biar lebih kenceng. Dan jadilah produk baru. Gitu sih saya tebak. Dan kayaknya strateginya sukses, karena brand-brand kayak Xiaomi, OnePlus, Oppo, iQOO udah pesen semua barangnya. Jadi chipset ini bakal yang paling sering kita lihat kalau saya tebak selama 2021. Lupain 888, welcome 870. Kayaknya ya, tapi ya belum pasti. Kita lihat aja situasi pasar, respon pasar gimana. Dan HP pertama di dunia yang pakai 870 si Motorola Edge S ini. Kalau masuk ke Indonesia seru juga sih. Soalnya harganya udah cakep yang saya sebutin tadi, sekitar 5 juta mentok 6 juta aslinya. Dan dapat Snapdragon 865 Plus Plus, lebih bagus dari Xiaomi Mi 10T. Ya semoga masuk lah, biar Xiaomi pusing dan mungkin Mi 10T bisa lebih murah lagi. Itu HP udah bagus kalau bisa lebih murah lagi kan. Ya pasti seneng-seneng aja lah dengar kata murah, kata diskon. Kayak hari ini Acmic lagi ada promo diskon sampai 94% sama cashback hingga 100.000 buat produk-produk mereka di Tokopedia. Ada bebas ongkir sepuasnya lagi. Jadi buat Anda yang lagi nyari charger yang support QC 3.0, bisa ambil CQC 01, harganya nggak sampai 100.000. Terus ada juga powerbank 10.000 mAh Acmic Digimax yang ukurannya kecil banget, support berbagai jenis teknologi fast charging juga. Kalau lagi cari aksesoris Acmic, hari ini waktu yang tepat buat ambil sih. Linknya udah saya taruh di bawah. Sekarang kita langsung aja unboxing Motorola Edge S yang 5G nih. Ada tulisan 5G karena yang 870 pasti udah 5G punya. Saya ngomong soal 870 lumayan panjang karena memang harus kasih konteks kenapa HP ini lumayan menarik buat kita lihat. Buat kedepannya, biar ada patokannya. Di sini Motorola-nya, logonya masih lama ya, walaupun dia dari dulu udah pindah perusahaan beberapa kali. Pertama kan dia Motorola, terus dia diambil Google, terus dia dibeli Lenovo, dan logonya tetap sama, cuma di sini sih warnanya kayak ada ungu kebiruan gitu, terus ada kayak garis-garis gitu ya. Cuma kalau nggak kena pantulan nggak terlalu kelihatan. Di sini Motorola Edge S
udah berapa lama gitu Motorola nggak masuk ke Indonesia. Di sini ada Lenovo, padahal ya Lenovo kan ada produk resmi di Indonesia, cuma mereka mungkin nggak terlalu niat buat masukin HP ya, karena persaingan HP memang lumayan susah. Di sini ada keterangan soal varian HP yang kita unbox kali ini, ada yang 8128GB. Ada juga yang RAM-nya 6GB, itu lebih murah lagi, tapi yang ini RAM-nya 8GB. Lebih kencang sedikit, dan sisanya ini tulisan Mandarin semua yang saya sama sekali nggak ngerti. Kalau misalnya gua ngejokes yang ala-ala TikTok nanti di stage terus dimarahin kayak. Lu udah lihat yang itu? Yang nggak bisa ngomong bahasa Mandarin tapi tahu ya itu ya. Sing Futang lah, Hokben lah. Ya itu namanya juga jokes ke TikTok kok. Serius-serius amat ya di YouTube. Kalau unboxing juga kita santai aja, pengen ngelihat teknologi lah, bukan pengen marah-marah. Sini kita ada kertas yang lumayan buram. Ya, gue juga terhibur sih sama itu. Terus nanti kita lihat ini, ngomong-ngomong HP-nya udah kepasang oleh casing, jadi ini lumayan unik. Baru kali ini saya lihat ada HP baru di unboxing langsung kepasang oleh casing. Mungkin buat menghindarin ada orang nggak ngerti ya ini apaan gitu. Jadi langsung dipasang buat kasih tahu kalau ini dipasangnya di sini. Mungkin kayak gitu. Tapi harusnya nggak ada yang kayak gitu sih. Sini biar itu kali, ngehemat ukuran kotak juga kali, jadi dia bisa digepengin. Istilahnya kayak kita lagi ngebongkar rumah terus kardusnya banyak ya, kardus kosong yang gede dibuat dimasukin kardus kecil yang lain yang kosong juga. Mungkin kayak gitu ya. Unboxing kali ini banyak ceritanya tapi itu seru juga. Di sini ada quick start guide mungkin karena nggak ngerti juga. Di sini ada Moto ready for apa, terus ini ada SIM ejector, terus ini ada Motorola Edge S ya, ini kira-kira kayak gitu-gitu sih. Kalau Reza yang unbox mungkin dia bisa jelasin tulisannya apa. Kalau di sini ada kepala charger yang pinnya jelas bukan buat Indonesia, tapi ini buat mainline China. Di sini ada logo Motorola dan di sini pakai port USB Type A yang to Type C harusnya. Nanti kita lihat. Kita lihat di sini dulu ada kecepatan ngecasnya di sini 20 watt kalau kebaca. Nggak terlalu kenceng ya. Buat ukuran baterai 5000 mAh-nya 20 watt. Zaman sekarang harga 56 juta ke atas kayaknya lambat malah. Mungkin 30 watt lah baru bisa kerasa bersaing sama yang lain. Cuma ya karena nggak masuk di Indonesia, saya nggak bisa protes terlalu banyak karena yang beli juga nggak banyak. Kalau mau beli juga bakal lebih mahal karena ada bea cukainya. Mungkin yang 10 juta tadi lebih mahal karena ada bea cukai juga. Di sini ada kabel dari USB Type A to USB Type C karena HP ini udah ngedukung USB Type C. Kalau dari speknya juga, kalau saya baca-baca dari Motorola Edge S ini dia nggak terlalu meyakinkan sih. Yang benar-benar menarik dari HP ini memang ada di Snapdragon 870-nya. Layarnya aja Full HD, terus dia pakai panel IPS, ukurannya gede sih, ini 6,7 inci, di tangan saya kelihatan lumayan penuh. Terus RAM-nya tadi 6 sama 8GB, internalnya 128 sama 256GB. Ini juga bahannya nggak kerasa kayak kaca sih. Pas saya cari info nggak dapet ini bahannya apa. Cuma kalau saya pegang, ini saya kalau harus taruhan atau harus nebak, ini mungkin kebuat dari plastik kali ya. Dan sayangnya salah satu bagian dari HP Motorola yang dulu saya suka banget sebagai pengguna Moto G dulu Moto G itu internalnya 8GB, internal 16, nggak habis pikir kok orang dulu bisa gitu ya. Tapi berebut loh, kalau nggak salah dulu ngantrinya flash sale-nya sampai 3-4 kali baru saya dapat, dan itu apa yang bagus sih. Sekarang di Motorola nggak ada dimpel-dimpel yang kayak masuk gitu. Dulu di Moto G ada dan semua HP Motorola ada, tapi entah kenapa di sini nggak ada. Dan kalau kita lihat desain bagian belakangnya juga nggak kelihatan bagus-bagus amat sih. Ini mirip Oppo Reno 4F yang ada sistem 4 kamera yang kayak dadu gini, tapi dia nggak pakai 4 kamera, dia pakainya sistem triple kamera. Di sini dia punya kamera 64 megapiksel, yang main punya di sini dia pakai kamera 16 megapiksel ultrawide, ada dua kamera, ada kamera depth 2 megapiksel, dan ini juga kamera, ini bukan bohongan, ini katanya kamera depth, ya mungkin biar ngelengkapin juga, cuma ada lebih nggak masalah sih. Cuma kalau dilihat dari desainnya saya nggak terlalu wow kayak gimana lah. Kalau di sini ada LED flash dan ini ada mikrofon sama ada ketulis 64 megapiksel audio zoom. Sini logo Motorola lagi. Kalau dari warnanya ungu ke biru, ini ibarat
jadi inget HP Honor gitu. HP Honor kan dulu banyak yang warnanya kayak gini, jadi nggak ada yang spesial sih dari desain si Motorola Edge S ini. Sekarang kita hidupin, ini ada logo Motorola, powered by Android, dan ya sini kamera depannya ada 2 juga. Ini resolusinya 16 megapiksel buat kamera utama dan 8 megapiksel buat kamera ultra wide-nya. Ada tombol volume, terus di bagian atas dia, wah kelihatannya tebal ya, karena memang tebal sih. Ada mikrofon. Terus di sebelah kiri ada tombol yang namanya My Key. Ini bukan tombol power karena tombol power kegabung sama tombol fingerprint. Jadi My Key ini bukan My Key nama orang, tapi My Key kunci saya. Ini tombolnya fungsinya buat ngeset. Kalau kita tekan, dia bakal langsung ngebuka aplikasi secara otomatis. Ibaratnya kayak tombol Google Assistant, tapi tombolnya buat ngebuka aplikasi yang udah kita set. Di sini ada slot kartu yang bisa nampung. Ya, ini bisa buat 1 kartu nano SIM dan 1 kartu micro SD mungkin. Atau 2 nano SIM dan 1 kartu micro SD. Tinggal dipilih aja. Terus di bagian bawah ada slot USB Type-C. Ada speaker. Ya, ini speakernya cuma mono doang ngomong-ngomong. Makanya saya bilang nggak ada bagian yang benar-benar menarik dari Motorola Edge S ini selain chipsetnya. Karena kalau dibandingin sama Mi 10T atau HP-HP lain yang harganya 5-6 juta ke atas, fitur dari HP ini nggak segitunya sih. Speakernya nggak stereo, masih mono. Dia nggak ada IP68 juga, cuma splash proof. Terus ya minimal dia ada headphone jack kali ya. Kalau dari layarnya nggak AMOLED juga, jadi nggak ada yang benar-benar spesial. Sekarang kita cek aja bagian yang spesial dari HP ini, yaitu Snapdragon 870-nya bakal kita adu sama Snapdragon 888 yang ada di Mi 11. Sekarang kita set dulu. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Motorola Edge S. Di sini dia pakai kayak ada 2 bolongan gitu ya. Saya kirain 1 bolongan aja udah lumayan aneh, tapi baru kali ini kayaknya saya lihat ada kamera depan dengan 2 bolongan. Kayak mungkin lebih bagus kalau disambung kayak S10 Plus atau Huawei P40 kah? Kalau kayak gini mungkin ibaratnya entahlah. Pokoknya agak aneh aja. Ini kamera depannya 16 megapiksel dan sampingnya itu kamera 8 megapiksel yang ultra wide. Kita langsung coba lihat aja sebelum kita ngetes performanya. Di sini kita bisa switch. Wah, ini defaultnya luar biasa mulus sih. Ini langsung kelihatan kalau dia ultra wide. Langsung kasih lihat hasilnya aja, karena hasilnya lumayan mencengangkan kalau pertama kali saya lihat kayak gini. Karena ya gini sih, bisa dimatiin nggak? Nah, bukan cantik lagi, ini udah di amplas. Nah, ini Face Beauty Auto. Nah, kalau nggak hidup ya. Nah, ini agak mendingan, cuma tetap nggak sebagus yang biasanya sih. Oke lah. Terus kalau kita cobain kamera belakangnya, sini ada si Sanji. Kita langsung foto aja. Kalau dilihat dari previewnya bagus sih. Kalau kamera belakangnya kelihatan bening, kelihatan clear. Kalau setengah kali juga masih tetap kelihatan bening. Harusnya ini bukan faktor layarnya yang bagus ya, karena biasanya ada kamera yang jelek, tapi di HP kerasa bagus karena layarnya memang bagus. Jadi kerasanya bagus, tapi pas dilihat di HP lain atau masuk komputer rasanya kok nggak sebagus HP ya. Kalau ini layarnya IPS, warnanya nggak segimananya, tapi udah kelihatan bagus. Anda bisa nilai sendiri gimana penampilannya atau kualitas HP-nya. Saya bilang sih lumayan bagus. Kalau dari HP-nya sendiri, ini ukurannya 6,7 inci layarnya dengan rasio 21:9. Rasio yang saya suka sih. Saya pertama kali coba rasio 21:9 itu pas kemarin nge-review Sony Xperia One. Itu enak banget pegangnya karena dia ramping dan dia panjang dan bikin tangan jadi lebih pe aja, kayak nggak penuh gitu. Dia penuhnya ke atas, jadi nggak ada yang kepentok apa. Kalau ke samping kan tangan kita mungkin kepentok. Kalau ini mirip banget sama Xperia One dan saya suka sama pengalaman pegangnya. Sekarang kita langsung tes aja. Oh, ada satu lagi. Ini yang tombol My Key ini saya pengen coba satu penerapannya, satu kasus praktek. Ini My Key. Terus kita shortcutnya langsung masuk ke apa gitu ya. Mungkin kalau langsung masuk ke kamera keren juga. Kalau Samsung kan kita harus tekan 2 kali. Kalau ini kita cukup tekan sekali aja. Atau kita mau setting yang lain bisa. Mau ke UC Browser, mau ke Himalaya, mau ke TikTok,
atau mau ke aplikasi apapun yang ada di sini bisa. Jadi kita coba yang simple aja, kita buka kalkulator. Mungkin Anda pebisnis jadi butuh kalkulator dengan cepat, kita tekan bagian sini dan bakal langsung kebuka si kalkulator. Kalau kita ganti ke Kompas, kita tekan langsung kebuka Kompas. Mantap. Bagus sih. Ini saya harap ada di HP-HP lain karena shortcutnya membantu itu banget. Sekarang kita langsung tes performa dari HP ini, dari panasnya dan dari skor Antutunya. Sekarang saya bakal tes sama Xiaomi Mi 10T Pro. Sebenarnya kayak Mi 10T juga sama, dia beda di kamera. Sama Mi 11. Ini Snapdragon 865, Snapdragon 870, ini Snapdragon 888. Bukan 865 Plus ya, ini 865. Karena kebetulan di studio ini lagi nggak ada yang 865 Plus, cuma harusnya bisa lumayan ngasih gambaran lah. Kita bakal run 5 kali kayak kemarin di unboxing Xiaomi Mi 11 kemarin. Kalau di Mi 11 kemarin unboxingnya dia kasih tahu kalau Snapdragon 888 itu pas di run ketiga dia udah kepanasan, sementara yang lain dia masih aman-aman aja. Kalau kali ini entah bakal beda atau enggak ya. Sekarang kita langsung tes aja. Pas udah tes pertama kita lihat skornya, terus kita ukur suhunya, terus run kelima kita lihat skornya dan tes suhunya. Sekarang semuanya udah menyelesaikan putaran pertama sesuai ekspektasi. Skor dari Snapdragon 865 bukan 865 Plus, ini 865. Dia dapetin, anggap aja ini 600.000. Terus kalau Snapdragon 870 636.000, ini dapat 700.000. Sesuai kastanya lah ya. Jadi 865, 870 dan 888. Kalau 865 Plus sama yang 870 mungkin bakal lebih mepet lagi. Cuma sayangnya sekali lagi saya lagi nggak punya. Sekarang kita coba lihat suhunya berapa. Di putaran pertama ini kita rekam dulu. Kalau dilihat dari atas, panasnya sih, wow, ya ini juga panasnya sama-sama berjenjang. Kalau yang 865, dia paling panasnya ada di 38 atau 39 derajat gitu lah. Kalau di Motorola, harus diingat sih, kalau Motorola ini sistem coolingnya beda sama yang Xiaomi. Mungkin Xiaomi kalau dikasih chipset yang sama, dia bakal lebih dingin atau lebih panas atau sama aja. Karena si Xiaomi pakai liquid cool. Kalau Motorola pas saya cari, dia nggak jelasin dia pakai sistem pendingin apa. Jadi ini anggap aja kasus yang mainstream lah, yang normal. Ini nggak terlalu panas juga. Kalau 40, kalau di Xiaomi Mi 11 dia juga sekitar 40. Jadi 870 di Motorola sama 888 di Mi 11 mirip ya. Ini lumayan menarik sih. 42 deh, 42 ini 41,5. Kalau di Motorola dia 40,7. Beda 1 derajat, nggak terlalu jauh. Kalau kita coba lama-lama apakah bakal jauh? Sekarang kita tes aja. Sekarang kita mulai benchmark lagi, bakal saya ulangin 4 kali lagi tambah tadi jadi 5 kali. Apakah penurunan skornya bakal jauh atau semuanya sama-sama turun, atau malah Snapdragon 888 tiba-tiba nggak turun lagi, atau 870 malah juga ikut turun jauh. Kita coba buktiin sekarang. Timelapse itu seru sih ngeliat timelapse kayak cepet, tapi sebenarnya prosesnya lama banget. Ya ini sambil makan karena memang lama nunggunya. Di sini skornya udah kelihatan sama ya, baru di run ketiga. Si Mi 11 skornya 608.000 dan si Motorola Edge S ini skornya juga 608.000 di run ketiga. Sekarang kita coba run keempat. Yang anehnya di sini entah kenapa Mi 10T Pro ngehang. Dari tadi nyangkut di sini, jadi yang ketiga ini kita anggap aja gagal. Kita reset. Terus kita lihat, ini panasnya sih masih tetap jalan terus sih, dia kayak masih tetap panas terus, sama sekali nggak berkurang panasnya. Mungkin dia pusing kali ya, cuma keliling-keliling di tempat, makan daya doang, tapi nggak ada hasilnya. Sekarang kita masuk ke run keempat. Ini yang saya bilang menarik tadi, kalau si Snapdragon 870 itu stabil, dia bisa pertahanin skornya, sementara kalau 888 ini memang kenceng banget di awalnya, tapi lama-lama dia bakal turun terus sampai dia posisinya malah setara. Sekarang kita ke 4. Yang belum makan dulu kan.
Sekarang udah berjalan 5 kali run-nya dan hasilnya suhunya si Motorola kalau kita deketin ke sini yang paling putih dia dapat 50 derajat lah kalau ini. Terus kalau Mi 11 dia paling putihnya di bagian sini atau di bagian sini. Dia dapatnya di 49 hampir 50 derajat. Sama. Wow. Terus kalau kita lihat Mi 10T Pro dia di 43,3. Jadi kalau dilihat dari thermalnya entah si Xiaomi Mi 11 yang udah dapetin update biar dia performanya jadi lebih kejaga lagi. Dari tadi dia nggak ada tanda-tanda overheat loh, padahal kita udah run 5 kali. Kalau di video unboxing kemarin pas kita baru run 3 kali aja dia udah overheat. Kali ini ceritanya beda dan itu kabar yang lumayan bagus, apalagi Xiaomi kayaknya bakal masukin Mi 11 ke Indonesia ya. Soalnya udah TKDN kan, dan kalau misalnya masih isu panasnya masih ada terus, entah itu bagus atau enggak, ya biasanya nggak bagus. Kalau misalnya mereka masih paksain masuk kan malah jadi bahan julitan lagi. Yang menariknya lagi kalau Xiaomi Mi 11 dia di run keempat dia bisa naik lagi skornya ke 650 ribuan. Si Motorola tetap kejaga di 610 ribuan dan si Xiaomi Mi 10T Pro juga tetap kejaga di 590 ribuan. Kalau di run kelima mereka tetap stabil, yang turun malah Motorola si Snapdragon 870. Hasil kayak gini lumayan bikin perkiraan awal saya tadi agak berantakan sih. Jadi soalnya di awal tadi kita kan bilang kalau 870 sama 888 itu bakal kelihatannya sama aja. Karena si 888 dia suhunya bakal panas terus performanya nurun kayak yang di run ketiga tadi yang pas saya makan itu. Pas saya makan itu dia skornya udah sama. Tapi entah kenapa ada magic apa yang bisa bikin si Mi 11 panasnya bisa sama kayak gini, terus skornya juga naik lagi. Sementara kalau ini udah keuji banget sih, 865 dari tadi, kelima, keempat, ketiga dia sama semua, jadi saya lebih fokusin ke yang sini aja. Jadi menarik sih buat ngeliat HP-HP lain yang pakai Snapdragon 888 dan 870 juga, karena sampel kita saat ini cuma satu. Kalau cuma ngeliat kayak gini doang, 870 sama 888 kelasnya kelihatan beda sih. Beda sama yang saya kira dari awal tadi. Kirain bakal sama, tapi ternyata di sini dia beda. Saya jadi tambah nggak sabar buat nungguin kehadiran Xiaomi Mi 11 versi resmi di Indonesia. Entah bakal kayak gimana performanya, apakah bakal kayak yang sama unboxing tadi, atau sama kayak yang hari ini. Kalau kayak hari ini meyakinkan, kalau kayak unboxing kemarin agak susah. Jadi kita tunggu aja gimana langkah Xiaomi Indonesia, apakah ini memang ada perkembangan, atau kebetulan hari ini hoki aja karena dia diadu sama yang 870 ini. Kita tungguin aja. Saya juga ngarep 870 resmi bakal segera masuk ke Indonesia. Mungkin Xiaomi, mungkin Vivo, Oppo, atau apa gitu. Kita tungguin aja. Kalau sekarang si 870 sama 865 malah kelihatan sama. Bukan sama kayak 888, kok malah downgrade gitu ya. Mungkin beda di cooling atau yang lain-lain. Sekarang sampelnya memang masih terlalu dikit. Kalau sekarang, ya gitu aja dulu deh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya yang ngebahas performa Snapdragon 888 dan 870 yang baru ini. Karena menarik sih, nggak konsisten. Kalau 865 kemarin udah aman, oke, nggak perlu banyak dibahas, udah mantap. Ini bikin penasaran sih. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka dengan video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kok gini ya? Beda merek kali. Liquid cool, nggak liquid cool.